Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hidup adalah menempa diri, menghiasi diri, mengukir riwayat hidup, dan tiada lain apa yang diperbuat oleh seorang manusia, seorang hamba, itu dicatat, ditulis oleh tubuhnya, tergores pada rohnya. Al-ajsamu aklamun wal arwahu alwahun. Al-ajsamu utawi piro-piro jisim jasad iku aklamun piro-piro pena, pensil, kapur tulis. Wal alwahu wal arwahu utawi piro-piro roh iku alwahun piro-piro papan, kertas, papan tulis, alat yang ditulisi. Berarti setiap manusia yang berjasad, bertubuh, berjiwa, semua geraknya, semua perilaku perbuatannya, umur itu menghimpun seluruh apa yang diperbuat seanyama minosa. Berarti geraknya, diamnya, apa saja yang diperbuat, perilaku apapun yang dilakukan, itu dihimpun oleh umurnya, ditulis oleh jasadnya, tergores pada rohnya. Dan kocak al-ajsamu aklamun wal arwahu alwahun. Jisim tubuh jasad itu laksana pena, kemudian rohnya, rohaninya ibarat papan tulisnya, ibarat kertasnya. Umur kesempatan itu semenjak lahir sampai meninggal, hidup di alam semesta raya ini semuanya menjadi catatan berita, semua menjadi catatan khobar. Nanti di hari kiamat semuanya akan menyatu dengan dirinya. Apapun yang diperbuat, entah baik, entah buruk, entah jahat, entah taat, entah ibadah, entah maksiat, seluruhnya ada. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, karena dihimpun oleh umur. Sehingga seanyama kesempatan itu amatlah berharga, bermakna, bernilai ketika dimiliki oleh orang beriman. Boleh sampai kabeh. Alhamdulillah. Nabeo di menempa diri, mewarnai, mengukir riwayat sejarah hidup, nape boy simpun elakoni. Apa saja yang telah diperbuat, semuanya dihimpun oleh dirinya. Tercatat, tertulis, termaktub pada dirinya. Yang dimaksud diri ya tubuh, jasad, dan rohnya yang berjiwa. Berarti perbuatan itu selain perbuatan fisik, badan, berarti rohnya itu ikut menyertai perbuatan selama manusia hidup. Berarti hidup ini menghimpun semua perbuatan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim mudhara. Yauma tajidu kullu nafsin min amilat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin ahdar. Yauma tajidu ing dalem dinane, yauma tajidu
ing dalem dinane nemu pada hari berjumpa apa kulo nafsin saben awa-awaan ya mata kulo nafsin ma ing perkara amilat kang lakoni apa awa-awaan min khairin saking kebagusan au su'in. Nah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Yauma tajidu ing dalem dinane nemu sapa kulo nafsin saben awa-awaan ma ing perkara ma ing barang amilat kang lakoni apa awa-awaan min khairin saking kebagusan muhdara kang den tekake yang dihadirkan. Perbuatan manusia selama di dunia, nyamannya selama, berarti semenjak hidup, semenjak lahir sampai mati. Khairim yang di situ ayat muhdoro dihadirkan, diketemukan, berarti hanya malala konto sakabina perbuatan bakal menyatu dengan pelakunya. Kullu a'malil abdi la tufarikuhu. Kulo amal abdi utawi sekabehi pira-pira ngamale kawula iku la tufarikuhu ora bakal bisa pisah apa pira-pira ngamal ing kawula wa ma hasala min amal wa ma hasala min khairin aw syarrin fa huwa lahikuhu. Apapun yang telah diperbuat dari perbuatan baik ataupun buruk, maka semua perbuatan bakal bertemu menyatu dengan pelakunya. Itulah untungnya orang mukmin senyango ibadahnya kalau amal bagus amal soleh, karena bakal ketemu semuanya. Tidak ada yang berpisah, tidak ada yang terpisah, tidak ada yang tertinggal. Kullu amalil abdi la tufarikuhu. Semua perbuatan seorang hamba takkan dapat pisah. Wa ma hasala min khairin aw syarrin fa huwa lahiquhu. Apapun perbuatan yang telah diperbuat dari kebaikan ataupun kejahatan, maka semuanya bakal bertemu fawalahikuhu, bakal bertemu menyatu kepada pelakunya. Maka bersyukurlah kita ini yang dimudahkan berbuat baik. Alhamdulillah. Kita harus cemas sekarang sebelum cemas nanti di akhirat. Kalau kita ini dimudahkan berbuat jahat. Sebab perbuatan itu, kalau perbuatan jahat sementara seseorang mudahnya berbuat jahat, ini perlambang, ini pertanda jalan yang ditempuh, jalur menuju jahanam. Kalau di dunia dimudahkan berbuat jahat, ini alamat, ini lambang. Kalau di dunia dimudahkan berbuat jahat, alaku jahat tak rumasa, alaku jahat tak terasa, anggap biasa. Itu lambang, itu tanda jalur yang ditempuh menuju jahanam. Apa kata Nabi? Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia, mereka adalah ahli kebaikan di akhirat, yakni ahli surga. Ahli swarga itu tetengerna di dunia orang bagus, orang becek, orang taat. Ahlul ma'ruf, ma'ruf itu kebagusan. Nyepora ka orang, sopan ka orang, ramah ka orang, lembut ka orang. Yang mana ahlul ma'ruf, tak manyangak ka orang, tak mengecewa orang, tama seseloreng, tama pakai goreng. Yang mana orang peramah, penyantun, nyepuraan. Orang secara ento tetenger, ento alamat, ento tanda penghuni swarga, ahlul ma'ruf. Berarti bagus di dunia itu alamat, bakal bagus di akhirat. Bagus di dunia ento tanda bagus akhir. Ahlul ma'ruf fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Sebaliknya,
Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Ahli mungkar, ahli jahat itu tanda, itu lambang, itu tetengen, itu tuturaan jek bakal jelek, buruk akibatnya karena lakonnya jelek. Berarti jahat ento buah menibuah akibat daripada perbuatan sendiri. Perbuatan baik mendapat pahala, mendapat balasan yang baik, itu buah. Buahnya kebaikan adalah dari perbuatan baik. Adanya pahala adalah balasan baik, ini dari perbuatan baik. Karena balasan itu tidak mungkin berbeda. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang saya banyak lesu lepangna, ya tentunya tak pada kalau orang saya nyasake nanteng-nanteng. Al ajru bi qadri ta'ab. Al ajru utawi ganjaran iku bi qadri ta'abi, kelawan kira-kirane kangelan. Pahala itu seukur senilai jerih payahnya. Maka orang mukmin sadar gelem angel, gelem malarat, gelem sangsara bodi dunya karena nyaman na bene bodi dunya. Nikmat sekudu nikmati bene bodi dunya. Karena semua nikmat dunia ini bakal berakhir, bakal habis. Namun kalau kenikmatan akhirat, buah daripada ibadah itu kenikmatan yang abadi, yang tidak akan habis, yang tidak akan berakhir. Dan itu harus gelem angel bodi dunia. Nyaman mula abi nyaman akan apa? Mone dunia. Sering nyaman, sering bunga. Mula abi kan apa? Dunia mula banyak nikmat, banyak bunga, banyak seneng. Mula abi kan apa? Cuk labi. Berarti kare susah. Tapi mun susah bodi dunia, malaran bodi dunia, angel bodi dunia, miskin bodi dunia, malaran bodi dunia tak lambek. Mula abi malaran bodi dunia. Kare nyaman. Habis gelap terbitlah terang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berarti orang mukmin itu kudu milih gelem angel, gelem malarat bodi dunya. Umurmu lebur bersama masa. Umurmu lebur bersama masa. Istilahnya ditelan masa, umur ditelan masa istilahnya. Umurmu lebur bersama masa, dan apa-apa yang ada pada sekelilingmu menjadi catatan berita. Apa-apa yang ada pada sisimu, di sekitarmu, di sekelilingmu, padamu menjadi catatan berita. Si mari ngoco-ngoco bakal tatemu, si berbuat jujur bakal tadopak, si berbuat maksiat bakal tatemu, si berbuat taat bakal tatemu. Tatemu kabeh. Tidak ada yang ketinggalan. Itulah sudah umur menghimpun semua perbuatan. Mulai sampeyan nggak syukur dimudahkan berbuat baik. Terlebih memasuki tanggal 1 Rajab. Anak PC dulu mabodo zaman macem-macem. Umpamana Fir'aun ge udik sampai mungkin umpamana Fir'aun ge udik sampai tahun 2023. Mungkin sowong orang ngalake. Anak sebab setiap bodoh budak terbit lalake epate. Karena khawatir disaingi dari pangeran. Umpamana Fir'aun geodi sampai mungkin sobong orang nala. Berarti saya jagoan Saudi. Setiap bodoh ngiding orang ngandung diadakan pemeriksaan. Pun sampai terbilang laki tak beri audi. Itu ketika umpamana Fir'aun geo. Sebaliknya umpamana zaman jahiliyah berlaku sampai mungkin sobong orang begini. Sebab mon bondo orang bawine ngandung sare mon sampai terbi bawine karena bawine tak bisa perang, tak pantas numpak jaran untuk perang, maka orang tua anak gengsi menandi anak bawine patee.
Untung datang Islam, untung datang Kanjeng Nabi. Datangnya Islam menjadi rahmat lil alamin. Datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai rahmat kasih sayang Allah untuk sekalian kehidupan. Sehingga kehidupan menjadi normal. Anak pemainnya main zaman jahiliyah. Zaman Kanjeng Nabi sekitar terbi lahir, mainnya main jahiliyah, anak sebab jahiliyah itu artinya masih tak budua. Tradisi jahiliyah, suami istri orang bengko-bengko langke bini, biarpun pengantin anyar, mun bini nepana udur tak beri moleh kabengkona. Suruh usel buru, patitung barung-barung, duko-duko, kebun-kebun. Untuk adat tradisi jahiliyah, laki bini mun bini nepana het, tak oleh moleh kabengkona. Usir suruh buru. Yang mana jahiliyah. Juk bini nanjuk keluargana tak beri moleh kabengkona. Itu jahiliyah. Di antara boleh jahiliyah mah ate bodoh. Se sembah untuk patung, se sembah untuk berhala. Agawe kakanan saya mah ketok. Ketok kan kakannya gampang bentuk. Agawe ketok, nah bentuk gawe oreng-orengan, gawe patung, arca. Mula mari dadi sembah. Mula mari nyembah lepang. Pangerane kakan. Ketona nge. Entuk dianar jane bodoh. Kakanane kagawe bentuk kagawe oreng-orengan, gawe patung, arca, olah dadi sembah. Pangeran acana. Abang-abang nyembah lapar, pangerane kakan. Pangerane kakan. Nah, nyaman orang bodoh. Kita untung datang Islam, kita untung datang Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan syariatnya kita hidup jadi tertib, diselamatkan dari semua yang menjadikan manusia binasa, sehingga selamat dunyana, selamat akhiratna. Tapi mun selamat dunya, bermasalah dunya, selamat dunya itu manusia harus memahami kejadian-kejadian dan harus memahami pelajaran-pelajaran yang mesti harus diambil dari semua kejadian. Karena sawung kejadian kecuali sakabina bodoh faedahna bodoh hikmahna. Tak nyaman sekalipun itu bagi orang mukmin ternyata hikmahna raja. Anape orang mukmin mak tabah, anape orang beriman mak betah, anape orang mukmin mak sobar. Sebab oning, sebab sadar. Anak yang betah sakit, anak yang betah ngadapi cobaan, apa iman-iman ma'asero, iman-iman karena oning. Orang ridho, orang sesoka ridho ketentuan pangeran. Cobaan musibah misal, sakit karena faham makna hidup. Orang itu mula faham makna tujuan uli tentu jadi orang ridho. Betapa tidak? Karena dalam musibah, dalam rasa sakit itu terdapat 4 faedah. Tentunya juga sering disampaikan. Innalil amrodi wal auja'i arba'a fawaida. Sesungguhnya pada rasa sakit termasuk musibah, termasuk cobaan sakit, pokoknya yang tidak mengenakan. Itu terdapat 4 macam faedah. Menusa mula faham 4 ini iman nasro, iman nasab kan orang asam itu tandanya tak ridho, tandanya menentang pangeran orang asam. Cuk takdirna pangeran kena mak angok-ngokan. Oh berarti tak ridho. Lah orang ridho tuh faham 4 ini. Tentu kita ingin. Karena menjadi orang yang ridho ini tentu dalam segala keadaan sukarela ridho tak ngomong anta seru tak sambat ada na angong ana sentuh polana tak
tak ridho. Tapi itu jarang orang sih bisa. Jarang orang sih kelar. Kaprana orang mulai tak nyaman asambat, tak nyaman sekobi asal itu lumrah biasa. Ya, barangkali mulai sampean kapi asro lawajib yang orang biasa. Asro asambat biasa, nyaman orang biasa. Tak madeng lapar, tak minum arjeng ya wajar, nyaman minum ya biasa. Tapi semuanya itu kudu difahami. Tak nyaman to ujian, nyaman to juga ujian kabeh. Napa saya tak ujian? Soge ujian, malarat ujian, nyaman ujian, tak nyaman ujian, sehat ujian. Jangan dikira sehat itu bukan ujian. Napa boleh sah? Tapi kaprana orang saya nyaman ujian, saya tak nyaman, nanti kaprana orang. Padahal semuanya ujian. Napa tandana? Tandana dauna Allah dalam surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa merasai mati. Sakabina seudi pasti mati. Yang bernyawa, yang berjiwa. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, kata Allah. Wa nabluukum lan bakal nguji sapa ingsun ing sira kabeh bisyarri kelawan perkara kang ora enak. Wal khairi lan kelawan perkara kang enak. Fitnatan minangka ujian. Nah, ujian. Wa ilaina lan marang ingsun turjauna bakal den balekake sapa sira kabeh. Semua yang berjiwa mencici mati dan akan aku uji kalian dengan sesuatu yang tidak enak dan akan aku uji kamu dengan sesuatu yang mengenakkan. Apa yang enak? Apa yang tidak enak? Miskin, malarat, cobaan, musibah, sakit tidak enak. Tetapi di samping itu juga ada wal khairi. Ujian itu juga berbentuk yang menyenangkan. Kaya, sehat, dalam keadaan longgar, lapar. Ini pun juga uji. Dan manusia ternyata banyak lengah. Itu ketika menghadapi dua hal. Manusia banyak yang lengah ketika menghadapi dua hal. Apa dua hal yang manusia banyak lengah? Pertama, waktu nyaman, waktu sehat. Ini manusia banyak yang lengah. Anggap biasa-biasa saja. Tapi mulai lang sehat buru eka rasa. Nepana sehat tak pati eka rasa, tapi mulai lang buru rumasa. Berarti manusia banyak selengah ketika longgar, ketikanya nyaman, ketika sempat. Kedua, manusia banyak yang lengah ketika nganggur. Padahal waktu itu kalau dibiarkan kosong, ini mana diberi saham, kok dibiarkan? Ya tak oleh bodoh. Saham itu umur kesempatan. Kok hanya dibiarkan nganggur nyanteng-nganteng, tidak punya kegiatan, tidak punya aktivitas, itu orang yang rugi. Berarti orang yang membiarkan waktunya nganggur, itu orang yang lengah. Orang mukmin, nah untung 60 sampai kabeh di dalam waktu seminggu, bodoh kegiatan, bacaan, amaliyah, menjadikan waktu-waktu kita makmur. Dan itu sekaligus tanda umur yang barokah. Ketika malam Senin, hari Senin mah banyak tahmid, alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Ketika malam Selasa, hari Selasa mah banyak tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Ketika malam Rabu, hari Rabu mah banyak takbir, Allah Akbar, sebanyak-banyaknya. Ketika malam Kamis, hari Kamis mah banyak hasbalah atau haqalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika Jumat, malam Jumat banyak sholawatan, semacam-macamnya sholawatan.
Ketika satu malam satu hari satu nggak banyak istighfar sebanyak-banyaknya. Tentunya mana umur yang makmur kalau enak kalau nyebut pertanda itu umur barokah. Umur barokah tandana selalu nyebut, banyak nyebut, waktu-waktuna tidak dilengahkan oleh waktu nganggur. Al barokatu fil umri hiya a'marud dzakirin. Al barokatu utawi barokah fil umri ing dalem umur hiya a'marud dzakirina yaiku pira-pira umure pira-pira wong kang eling. Seanyama umur barokah adalah umurna orang-orang selalu nyebut. Umurna orang-orang selalu engak. Umurna orang-orang selalu zikir. Zikir nape? Malam Senin alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Hari Senin mah banyak ahad sebanyak-banyaknya. Malam Selasa hari Selasa mah banyak tahlil. Malam Rabu takbir. Malam Kamis hauqalah hayail. Namanya kasbalah laholah hauqalah. Jumat sholawatan, Sabtu istighfar. Ahad tasbih. Ini nyamana umur barokah. Sehingga tak sungkanan, tak males, tak rasa berat. Anak sebab barokah umur. Tandana barokah akas. Akas, rajin, semangat. Itu memang tanda. Tanda umur barokah, akas, semangat, rajin, tekun untuk enak nyebut. Alhamdulillah mulai sampean tapi rogina orang saya tak sempat. Pada sempat, tapi tak sempat akan. Pada sehat ya sehat. Nah, sehat ento nikmat, sempat nih parenge. Mai tayang gue parenge. Untung nambur samin kapi parenge dimanfaatkan kesempatan kelawan sehat. Nah, alhamdulillah. Orang bisa ridho. Tentu memahami ujian tak nyaman, termasuk sakit, termasuk malar. Entah bodoh pak faidah. Ujian tak nyaman, musibah, termasuk sakit. Pokoknya sakabin masih tak nyaman. Tentu terdapat 4 faidah. Ketika faham 4 faidah ini akan menjadi orang rela, orang ridho. Tak aseru, tak asambat, tak angok. Dalam berbagai keadaan selalu menerima dengan lapang karena ridho. Yang bisa menerima ini hanyalah orang ridho. Dan itu dimiliki oleh siapa orang yang ridho itu? Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Rodiya ridho sapa Gusti Allah anhum saking wong-wong mukmin, orang-orang yang beriman yang bisa memahami kehidupan. Waradu anhu, waradu lan padha ridho sapa wong-wong mukmin kang paham kalawan kehidupan anhu saking Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Dzalika utawi mengkono ridhone Allah, ridhone orang mukmin. Liman kangge wong khosya kang wedi sapa man robahu ing pangerane. Berarti orang se oleh ridhona Allah, berridho ka Allah untuk orang se takok ka pangeran. Sebab orang to mula takok ka otomatis ngati-ngati ka orang. Tak gampang nyalaken orang, tak gampang mangkecil. Karena takok ka pangeran. Bodona masa selurin ma pegelurin polana tak takok kapan, tak takok akibat nanti akhirat. Dzalika liman khasya rabbah. Napa Pak? Nah, nanti kita simak biarpun lamare sampai akan pirang-pirang kali ya. Supaya mulai sampean kapi jadi orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu untuk dzalika liman khasya rabbah. Saya takut ke pangeran. Tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah. Pertama, 4 faedah itu adalah takfiron lidzunub. Orang ketika ngadepi musibah tak nyaman termasuk sakit,
faedah pertama sapura dosa untung ke untung. Ternyata orang sakit untuk untungnya sapura dosana. Tapi kapan orang bermah? Menurut sakit, atarat, asabat, asaro, sesuai sada orang. Yang pertama, sapura dosa takfiron lidzunub. Yang kedua musibah tak nyaman termasuk sakit, termasuk malarat, termasuk sangsara naudi. Yang kedua faedahnya adalah tazkiron bil akhirah, untuk mengingatkan adanya alam akhirat. Berarti orang itu beri cobaan tak nyaman supaya enak jek bagi pada akhirat. Ada yang sakit itu tak lambe. Saya nyaman tuh pak pagi ya akhir. Yang kedua orang rindu untuk faham bahwa lewat musibah sakit termasuk malarat itu paingaken kalau bodona alam akhirat. Yang ketiga faedahna orang ngadepi musibah termasuk sakit termasuk malarat termasuk miskin adalah man'an lil ma'asi, terhalang tercegah dari ngalakoni dosa maksiat. Berarti orang itu mulai dicoba dan ujian sakit musibah sehingga tak sempat sialaku maksiat, tak bisa sialaku dosa boleh. Untung nah orang saya hadapi musibah, untung aja karena tak bisa ngelakoni dosa lagi, terhalang dari perbuatan maksiat dan untung, sehingga selalu bertobat, memperbanyak untung ya untung. Tak ngalakoni maksiat, polana sakit, musibah, cobaan, cita nyaman, tidak berbuat maksiat lagi. Yang keempat, yang terakhir faedahna ngadepi musibah termasuk malarat, termasuk miskin, termasuk susah, termasuk angel, termasuk sangsara adalah wa ikhlason fid du'a. Si keempat, orang itu mula keadaan keadaan sangsara, sulit, angel, malarat, termasuk susah karena sakit, tapi dia rela tak ngomongan, tentu bisa memurnikan amal ibadahnya, bisa mengikhlaskan doa-doanya lantaran musibah. Untungnya boleh sampai kabeh beri kabar untungnya orang ngadepi musibah itu samto banyakna. Entunya untuk orang beriman, hanya untuk orang mukmin, sehingga amatlah beruntung boleh sampai kabeh ento pagelem angel, mana sambat, mana seru, mana ngongo. Sebab napa aniyahatu min a'malil jahiliyah. Sambat seru adalah parangena orang jahili. Jahiliyah boleh. Pangeran yang kakan. Gawe ketok bentuk orang-orangan sembah. Mulai nyembah lambok lapar. Pangerane sembah. Seru sambat. Alhamdulillah mulai sampean kabeh ento mudah ngalakoni kebagus gelem angel gelem larat berarti ridho. Alhamdulillah. Nedah bareng-bareng gulaku tanggal 1 berarti pengajian rutin cara biasana untuk berduyun-duyun berbondong-bondong ngaji bareng-bareng sebagai pertanda umur saya barokah, jak sampai bodoh ketinggalan keluargana, tetangga kanan kirina, kanca-kancana sejauh sesama untuk beri kabar beri oning untuk hadir bareng-bareng menghadiri pengajian. Lah orang sing ngaku dosa, alaku salah, rumasa dosa, ento berlaku dawuh Kanjeng Nabi. Berarti untung-untungna orang alaku salah, rumasa salah.
Alaku dosa rumah saya. Itu orang yang amat beruntung. Karena apa? Dapat sholawat dari Allah, dapat sholawat dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mukirri bidzambi. Innallaha sak temene Allah wa malaikatahu lan para malaikate Allah iku yusholluna padha maca selawat sapa Allah lan malaikat alal mukirri ing atase wong kang ngakoni bidzambi kelawan dosa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas seseorang yang mengaku dosa, berbuat dosa, merasa salah. Tapi zaman pada mungkin tuh biasanya ya boleh. Alaku salah rumah saben, alaku salah tak rumah sah. Justru si Sarah alaku salah rumah saben bener. Saya paling beruntung orang alaku salah, rumah sah salah, alaku dosa, merasa dosa. Entah oleh solawat dari Allah dan dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mukirri bidzambi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang yang mengaku dosa. Nah, boleh sampean kapi kene raja sakuti bonya pastiandi. Pastian? Kadang tak nyaja, tak sengaja, tak rumasa ngerasani orang. Berarti andi dosa kau orang. Mari andi janji kau orang tak penuhi. Berarti andi salah kau orang. Berkata kasar kau orang, oh berarti andi salah kau orang. Mengkecewa orang, oh berarti andi salah kau. Ketika andi salah kau orang itu jatuh hutangnya mana? Jatuh hutang. Mun hutang tuh kita lunas, kita beres beli dunia, nanti pastilah etagih akhirat. Nah, mari ngoco-ngoco orang PC dunia, akhirat sebelum PC. Akhirat sebeda hasanat kalawan sayiat. Akhirat sebeda hasanat kalawan sayiat. Mun edunya nama kecewa orang berarti otangna otang hasanat. Kudu bayari hasanat. Oleh nasi ngotang oleh nasayiat. Orang se diyadimi oleh hasanat. Orang-orang berarti orang seandi kebagusan ani aja. Orang yang nyamana orang berbuat sayiat. Sayiat boleh dunia. Lah, untuk iki ke akhirat lah orang yang dianiaya ini oleh hasanah daripada orang yang laku sayiat. Semua urup-urup PC. Urup-urupan pahala kalau dosa. Si urupakan. Untuk membuat kecewa orang lain idunya. Karena tidak ada yang tidak diadili. Tidak ada yang tidak diberesi. Semuanya dituntaskan, semuanya dibereskan, semuanya diberesi. Urusan di akhirat. Itu namanya memberikan hak kepada yang berhak. Badan itu punya hak. Badan itu butuh minum, butuh madang. Berarti madang minum itu wajib bagi badan. Berarti membodoh orang membiarkan dirinya lapar ajang sampai mati dosa. Karena tidak memenuhi hak badan. Karena makan itu menjadi wajib. Karena kebutuhan badan. Tapi kudu diatur mulai waktu puasa. Tapi kita tetap madem. Hanya diatur waktunya madem. Bukti lagi bodoh buka, bodoh sahur. Karena itu hak badan. Harus dipenuhi. Hak badan punya hak. Butuh makan, butuh minum. Dan itu hanya badan. Kalau biarkan lapar, haus, tidak diberi makan dan minum, dosa. Karena apa ya? Tidak memenuhi hak. Artinya apa? Semua kewajiban yang telah tertunaikan, semua tugas kewajiban tertunaikan dilakukan, maka akan memperoleh hak. Hak dengan kewajiban ini mesti bakal menyatu. Kalau sudah kewajiban ditunaikan, nanti hak mesti bakal bertemu. Laksana dua sisi mata uang. Hak dan kewajiban ini laksana dua sisi mata uang. PC ento payu, manakala sebelah dengan sebelahnya
sesuai dengan PCC Payu. PC 100.000 misalnya. PC 100.000, PC Indonesia untuk baru nyamai 100.000 angkana, mun gambar ada Soekarno Hatta, kemudian gambar Simbu di gedung DPR MP. Itu PC Payu. Ada apa? Hak dan kewajiban seperti itu. Mun hak dan kewajiban, ada gambar Soekarno Hatta. Si Budi kawana celeng misalnya. Artinya kewajiban itu, ya tidak Payu PC. Tidak laku, karena apa? Tidak sesuai antara hak dan kewajiban. Nah, berarti mulai sampean kapi, segelem angel boleh dunya, segelem alako boleh dunya, segelem amal boleh dunya, segelem ibadah boleh dunya. Nanti akan dipenuhi lepang lesone boleh sampean kapi, ibarat kerja oleh gaji. Tidak ada pekerjaan yang tidak digaji. Semuanya digaji. Tidak ada perbuatan yang tidak dibalas. Semuanya dibalas. Berarti semua pekerjaan yang dibiarkan tidak ada. Tidak ada suatu pekerjaan yang dibiarkan hamba, tidak ada. Semuanya mesti ada urusannya. Kecil besar. Dibiarkan atau terurus. Semuanya ada catatannya. Itulah yang disebut umruka yadubu wa ma indaka khobarun. Umurmu lebur bersama masa. Apa-apa yang ada pada dirimu menjadi catatan berita. Berita apa? Malam mungkin malam Senin. Saya ngajin tonton. Pagi bodoh syutingan mungkin wakili Tommy. Nah. Anak apa? Malaikat. Malaikat ya. Malaikat siang, malaikat malam. Sementara ini bumi ini kamera raksasa. Itu memang benar, bumi ini kamera raksasa. Kenapa? Kita ini duduk di mana? Ini langsung saksi kita. Kamera itu kamera ini menyaksikan kita. Menyertai kita di hadapan kita. Lah bumi yang kita tempati, yang kita duduki tempat ini saksi kita langsung. Dan nanti di akhirat malam Senin tanggal 1 Rajab saya ngajin tuntun. Jangan dikira ini tidak ada settingannya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudhara wa ma amilat min su' seperti ada dari gila. Pada hari bakal ketemu setiap diri. Dari apa perbuatan baik dihadirkan. Juga demikian perbuatan jelek. Nah, kita harus yakin bahwa semuanya itu bakal bertemu kepada pelakunya. Untung-untungna orang alaku salah, rumah salah, alaku dosa, rumah satu. Orang sementuk oleh sholawatna Allah, oleh sholawatna malaikat. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya punya dosa. Karena lewat dosa manusia dikenalkan dengan Tuhannya, Tuhan yang bersifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Itu berarti manusia harus berdosa. Berarti kenalnya manusia dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab ini lantaran dosa. Sehingga berlaku dosa, oneng Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Ghaffar yang banyak mengampuni, At-Tawwab yang banyak menerima Lewat mana ini? Lewat dosa. Tapi dosa sempurna. Dosa yang diakui, merasa dosa. Hadanallahu wa iyyakum sawasabil wallahu ala ma naqulu wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.